warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, annyeonghaseyo. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas tentang materi web lanjutan, yaitu materi yang setelah kita memahami web dasar seperti HTML dan juga CSS. Web lanjutan ini penting banget buat kita pelajari karena kita bisa melihat website menjadi lebih dinamis, terus juga interaktif dan juga bisa digunakan secara nyata, bukan sekedar tampilannya doang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengertian web lanjutan. Web lanjutan adalah tahapan pengembangan website yang tidak hanya fokus pada tampilannya doang, tapi juga pada fungsi, logika, dan juga pengolahan data. Nah, ibarat kata kalau website dasar itu cuma rumah yang tampilannya bagus doang dari luar. Sementara kalau web lanjutan itu rumah yang punya listrik, air, dan juga sistem keamanannya. Nah, di web lanjutan, website itu bisa menerima input data dari user, menyimpan data dan juga menampilkan data. Selain itu juga bisa merespon aksi dari pengguna. Terus juga bisa terhubung dengan database atau penyimpanan data. Nah, sekarang kita akan lanjut ke front end lanjutan atau JavaScript. Bagian pertama yang harus kita bahas adalah front end lanjutan, yaitu sisi website yang bisa dilihat langsung oleh pengguna. Keren banget gak sih? Nah, bahasa utama yang dipakai dalam front-end ini adalah JavaScript. JavaScript berfungsi untuk membuat website jadi hidup dan juga interaktif. Nah, contoh penggunaan JavaScript yaitu ada validasi form atau cek email, password, dan lain-lain. Terus juga ada tombol yang bisa diklik tanpa reload halaman. Terus juga ada pop-up, alert, dan animasi. Terus juga di JavaScript bisa hitung data secara otomatis. Nah, kalau misalkan contoh sederhananya, saat user atau pengguna mengklik tombol pesan, terus ada muncul data berhasil dikirim. Nah, itu kerjanya si JavaScript. Jadi kesimpulannya adalah HTML itu struktur, CSS itu tampilan, dan JavaScript itu adalah interaksinya. Sekarang kita akan lanjut ke backend. Backend adalah salah satu struktur yang cukup penting juga nih, karena backend adalah bagian website yang tidak terlihat oleh user tapi sangat fatal. Backend bertugas mengatur logika sistem, terus juga ada pengolahan data, terus juga ada koneksi database. Guys, sorry banget video potong, ada beberapa trouble. So kita lanjut lagi ke tugas-tugas si backend. Terus tadi ada authentication user, jadi dia itu bisa mengetahui apa aja sih yang dilakukan sama user gitu. Misalkan kayak login, terus register, terus juga apa aja gitu itu kan nama register sama user. Nah, bahasa backend yang sering dipakai itu ada PHP, terus juga ada Node.js, terus juga ada Python, Java, pokoknya banyak deh, ada beberapa gitu. Tetapi di SMK, terutama di sekolah aku, yang paling sering dipelajari itu adalah PHP. Nah, contoh kerja backend adalah ketika user atau pengguna login, backend akan menerima satu, username dan juga password. Terus juga habis menerima, dia tuh ngecocokin data ke database-nya. Terus habis udah ngecocokin, terus menentukan apakah loginnya itu berhasil apa enggak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke database. Apa itu database? Nah, dalam website lanjutan hampir pasti menggunakan database. Database adalah tempat menyimpan data seperti data user, data produk, data nilai, data artikel, dan banyak lagi. Nah, contoh database yang sering dipakai adalah MySQL, terus ada PostgreSQL, MongoDB, dan juga yang lain-lain. Terus juga misalnya pada website sekolah, database menyimpan nama siswa, kelas, jurusan, dan juga nilai. Tanpa database, website cuma jadi tampilan kosong dan datanya tidak bisa disimpan. Nah, lanjut kelima ada CRUD, create, read, update, dan juga delete. Di web lanjutan ada konsep penting bernama CRUD. CRUD adalah pertama, create. Create itu menambahkan data. Read, menampilkan data. Update itu adalah mengubah data. Delete itu menghapus data. Apa sih contohnya? Contohnya kalau create itu tambah data siswa atau tambah data apapun deh. Kalau read itu lihat daftar siswa atau lihat daftar apapun. Update itu edit data siswa atau apapun itu. Kalau delete itu hapus data siswa atau apapun itu. Nah, hampir semua aplikasi web seperti marketplace, e-learning, dan media sosial pasti menggunakan konsep CRUD.
Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang autentikasi dan keamanan data. Web lanjutan juga mempelajari keamanan website, terus juga keamanan penting supaya data tidak bocor, akun tidak mudah diretas, website tidak disalahgunakan, dan lain sebagainya. Contoh sistem keamanan bisa login dan juga logout, terus juga password dienkripsi, terus juga session dan cookie, terus juga ada hak akses sebagai admin dan juga user. Contohnya, sebagai admin bisa menghapus data, tapi user biasa nggak bisa menghapus data. Selanjutnya kita akan bahas tentang framework. Di tahap lanjutan developer biasanya itu nggak ngebuat website dari nol, tapi menggunakan framework. Framework adalah kerangka kerja yang membuat pembuatan website jadi lebih cepat, rapi, dan juga terstruktur. Contoh framework adalah front end, React, Vue. Backend itu ada True, Laravel, dan juga Express. CSS ada Bootstrap, Tailwind. Nah, contohnya itu adalah Laravel membantu developer membuat sistem login dan database menjadi lebih mudah. Sekarang kita lanjut ke API dan juga web service. Itulah. Nah, API adalah Application Programming Interface. API memungkinkan website API ya itulah terhubung dengan aplikasi lain, terus juga dia bisa mengambil data dari server lain. Nah, contoh dari API atau API itu adalah pertama, login pakai Google, terus juga bisa ngecek cuaca online, terus juga pembayaran digital, aplikasi ojek online. Jadi, website itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bisa saling terhubung. Nah, contoh website yang menggunakan web lanjutan adalah website sekolah, kayak nilai, absensi, login siswa, dan sebagainya. E-commerce pakai keranjang, pembayaran, akun, dan lain-lain. Media sosial, posting, like, komentar. Banyak deh pokoknya. Terus juga ada sistem ujian online kan, ya pokoknya banyak deh. Semua itu nggak bisa dibuat dengan HTML atau CSS doang ya. Nah, kesimpulan dari video ini adalah bahwa web lanjutan itu penting banget untuk dipelajari, karena dengan web lanjutan sebuah website itu bisa menjadi lebih interaktif, dinamis, dan juga aman, dan juga bisa terhubung dengan database. Nah, materi web lanjutan itu meliputi ada JavaScript, ngerti ya, JavaScript, backend, database, CRUD, keamanan, framework, API atau API atau itulah pokoknya. Nah, dan sebagainya. Nah, aku ada saran nih dari kalian. Kalau kalian mau menguasai web lanjutan, peluang kalian tuh banyak banget. Bisa jadi web developer, freelancer, content creator, edukasi, atau kalau kalian mau lanjut ke dunia kerja, pokoknya ada banyak banget peluangnya deh. Makanya itu aku saranin ke kalian buat jangan lupa belajar web lanjutan, tapi pastiin buat kalian juga udah memahami web-web dasar seperti HTML dan juga CSS ya. Pokoknya semangat terus untuk kita. See you in the next video, karena next video ini aku bakal ngebahas tentang apa itu basis data. Oke? Jadi jangan lupa tonton video aku yang selanjutnya ya. Bye-bye!